Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar fisika. Kenapa? Karena fisika itu mudah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang fisika kuantum. Nah, jadi teori kuantum inilah yang mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Nah, apa itu fisika klasik? Jadi fisika klasik ini yang mempelajari tentang fenomena alam atau fenomena yang ada di dunia ini yang meliputi teori mekanika, teori elektromagnetik, teori termodinamika, dan lain sebagainya. Sedangkan fisika modern itu adalah fisika yang bisa menjawab fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan menggunakan fisika klasik. Nah, baiklah, kita awali dari fenomena radiasi benda hitam. Menurut teori, benda hitam itu akan menyerap semua cahaya yang datang padanya tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas seperti benda-benda yang lain. Nah, selanjutnya tentang cahaya biasanya akan dikatakan sebagai gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Nah, kita sebut saja cahaya, jadi karena gelombang elektromagnetik itu adalah atau adanya adalah pada cahaya. Jadi di sini kita awali dari pendapatnya Rayleigh Jean. Rayleigh Jean punya pendapat tentang cahaya itu demikian. Semakin pendek suatu gelombang cahaya, intensitas radiasi energinya semakin tinggi, bahkan menuju tak terhingga. Artinya apa? Artinya bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan intensitas. Semakin pendek gelombangnya, semakin besar intensitasnya. Karena intensitas itu sebanding dengan energi, makanya panjang gelombangnya juga berbanding terbalik dengan energinya. Semakin panjang gelombangnya, semakin kecil energinya. Nah, lantas di sini Planck punya atau bisa menjelaskan tentang ketidakcocokan dari hukum Rayleigh Jean. Jadi di sini ada yang namanya bencana ultraviolet. Itu apa? Bencana ultraviolet ini adalah kegagalan hukum Rayleigh Jean. Yaitu apa? Hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Jadi berlawanan dengan kenyataan pendapatnya Rayleigh Jean tadi itu. Nah, di sini yang bisa menjelaskan adalah Planck. Planck berpendapat demikian, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda itu adalah diskrit atau terbagi-bagi ke dalam paket energi yang disebut dengan kuantum. Kemudian Planck juga bisa menjelaskan bahwa besarnya energi itu bisa dihitung dengan rumusnya Planck, yaitu E sama dengan Hf, di mana H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah itu. Selanjutnya, nah, berbicara tentang gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya. Nah, jadi pendapat beberapa tokoh di sini ada Newton. Newton berpendapat bahwa cahaya terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, karena apa? Karena Newton memandangnya adalah sesuai dengan pemikiran fisika klasik. Sedangkan Thomas Young dengan eksperimennya yang terkenal dengan eksperimen celah ganda, nanti kalian bisa mempelajari lebih detail bagaimana eksperimen celah ganda itu. Jadi di sini menurut Thomas Young bahwa cahaya adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Energi elektron yang lepas dari permukaan logam akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya, yaitu seberapa terang cahaya tersebut menyinari permukaan logam, atau artinya semakin terang cahayanya, semakin besar energi
elektronnya. Ini menurut Thomas Young. Jadi intinya di sini apa? Kalau Newton memandang bahwa cahaya itu sebagai partikel, Thomas Young memandang bahwa cahaya itu sebagai gelombang. Nah, kemudian di sini muncullah Heinrich Hess. Dia menjelaskan tentang efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu seperti apa? Nah, efek fotolistrik itu, nah ini kalau kita gambarkan, kita ambil gambarnya. Di sini ada dua elektroda, positif dan negatif. Elektroda positif biasanya kan disebut dengan katoda, dan yang positif disebut atau diistilahkan dengan anoda. Kemudian ini dihubungkan dengan sumber arus listrik. Kalau ada cahaya, nah ini tulisannya foton karena mestinya itu tadi ya, menurut Einstein cahaya itu diistilahkan dengan foton. Jadi kalau ada cahaya yang mengenai lempeng katoda, ini kan lempeng logam, maka di sini elektronnya ada di sini nanti akan akan aktif ya, kemudian dia lepas, setelah itu dia akan lepas menuju ke anoda. Nah, jadi selama dia berada di sini itu juga mengambil energi. Jadi kalian ingat dengan teorinya atom itu ya, bahwa elektron akan terikat oleh energi ikat inti. Nah, untuk melepaskan diri dia butuh energi. Ini biasanya diistilahkan energi ambang. Artinya energi elektron itu untuk lepas dari logamnya. Setelah lepas baru energi membutuhkan energi kinetik. Jadi energi cahaya yang diberikan pada lempengan katoda ini nanti dipakai untuk melepaskan diri, sisanya dipakai untuk bergerak. Nah, itulah efek fotolistrik. Ini skema gambarannya seperti ini. Ini gambar percobaan miliknya Heinrich ya. Ini. Kemudian di sini ada Einstein. Nah, Einstein juga melakukan penelitian dan berpendapat dengan kesimpulan bahwa menurut Einstein bahwa cahaya itu memiliki sifat dualisme atau diistilahkan dualisme gelombang. Apa itu? Artinya cahaya bisa dipandang sebagai partikel dan juga bisa dipandang sebagai gelombang. Yang oleh Einstein ini atau cahaya itu diistilahkan dengan foton. Nah, di sini Einstein bisa menghitung besarnya energi cahaya yang dipancarkan berapa menggunakan rumusnya mc². Dan cocok dengan teorinya Planck. Planck menghitung energi cahaya pakai rumus E sama dengan HF. Jadi energi cahaya ini kalau dihitung menggunakan E sama dengan mc² itu akan cocok andaikan dihitung dengan E sama dengan H kali F. Makanya di sini Einstein menyimpulkan bahwa cahaya itu punya sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Jadi di teori Einstein di sini teorinya Planck masuk, teorinya Newton juga masuk, pendapatnya Young juga masuk. Nah, kalau kita mau menilai dari pendapatnya Thomas Young dengan fakta yang dijelaskan dengan teorinya efek fotolistrik itu, ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Di sini. Menurut Thomas Young bahwa intensitas cahaya yang kecil akan menghasilkan energi yang kecil pula, sehingga elektron yang dilepaskan juga sedikit. Kalau intensitasnya besar, maka energinya juga besar, sehingga elektron yang dilepaskan itu lebih banyak. Ini menurut Thomas Young. Namun, disinilah kelemahan dari Thomas Young. Karena apa? Karena faktanya ternyata kalau intensitasnya itu kecil, elektron yang dikeluarkan memang kecil. Sama kan pendapatnya, kalau di sini kecil, elektronnya sedikit. Tetapi di sini menghasilkan energi yang sama dengan ketika intensitasnya besar.
intensitasnya besar, tetapi elektron yang dikeluarkan juga banyak, namun energinya tetap sama. Jadi perbedaannya di sini. Kalau menurut Thomas Young, intensitas tergantung atau energi tergantung pada intensitasnya, tetapi faktanya di sini energi itu tidak tergantung pada intensitas. Faktanya energi akan besar jika frekuensinya besar. Nah, jadi di sini kalau frekuensinya kecil, ya energi yang dihasilkan kecil. Kalau frekuensinya besar, energi yang dihasilkan juga besar. Jadi di sini perbedaan atau kelemahan dari Thomas Young. Thomas Young mengatakan apa? Energi itu tergantung pada intensitas cahaya dengan mengeluarkan jumlah partikel yang sama dengan fakta sudah. Jadi perbedaannya di sini hanya pada energi ini aja. Jadi faktanya energi tidak tergantung pada intensitas cahaya, tetapi tergantung pada frekuensi. Nah ini. Jadi untuk cerita tentang pendapat fisika kuantum, beberapa pendapat tentang cahaya dan perbedaan pendapat dari para ahli. Sementara video ini sampai di sini dulu, nanti kita sambung pada video berikutnya dulu ya. Oke, kalau masih kurang paham silahkan diulangi lagi. Oke, terima kasih. Yes, fisika itu mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.